Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda, stabuk G5012078, Prodi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dari kelas A kelompok 1. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai modul 4, yaitu pengamatan hewan. Hewan amfibi katak biasanya dapat dengan mudah ditemukan di sawah, sungai, ataupun danau. Katak biasanya dianggap sama dengan kodok karena bentuknya yang sekilas hampir mirip. Padahal, kedua hewan tersebut memiliki perbedaan. Lantas, apa saja perbedaan hewan tersebut? Berikut saya akan menjelaskan perbedaan katak dan kodok satu persatu. Katak dan kodok yang pertama yaitu dari segi kulit. Katak memiliki kulit yang halus dan cenderung lembab. Selain itu, kulit katak berlendir. Warna kulit katak lebih bervariasi. Warna kulit katak mulai dari hijau, kuning, abu-abu hingga coklat. Sedangkan kodok memiliki kulit yang kasar, berbintil-bintil dan kering. Karena itu kodok dapat bertahan lebih lama di tempat yang kering. Kulit kodok biasanya berwarna coklat. Perbedaan yang kedua yaitu bentuk telur. Saat musim kawin, telur katak bergerombol seperti anggur. Biasanya beberapa katak betina membawa telur-telur di punggung dan meninggalkan kecebong setelah lahir. Sedangkan kodok, bentuk telur kodoknya memanjang, mirip rantai dan diletakkan di tanaman air. Kodok tidak meninggalkan anak-anaknya meski sudah menjadi kecebong. Perbedaan yang ketiga yaitu bentuk tubuh. Katak memiliki tubuh yang lebih ramping dan cenderung atletis. Sedangkan kodok memiliki tubuh yang lebih berisi dan pendek. Yang keempat yaitu dari segi jari. Katak memiliki ujung jari berbentuk bulat kecil yang digunakan untuk menempel di pohon. Sedangkan kodok, jari mirip cakar digunakan untuk menggali. Perbedaan yang kelima yaitu tungkai. Katak memiliki tungkai yang kuat dan terlihat lebih panjang. Tungkai katak juga berselaput. Sedangkan kodok memiliki tungkai bagian belakang yang pendek. Perbedaan yang keenam yaitu cara bergerak. Katak melompat dan jarang merangkak. Lompatan katak bisa lebih panjang dari tubuhnya. Kodok biasanya bergerak dengan merangkak. Jika melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya. Yang ketujuh yaitu racun. Katak tidak beracun, sedangkan kodok ada yang beracun. Kelenjar yang menonjol di bagian leher dan pundak memancarkan racun ringan. 8 yaitu habitat. Katak hidup di pohon, sungai, danau, rawa, sawah, dan lain-lain. Sedangkan kodok hidup di tepi sungai, sekitar rumah, dan kayu lapuk. 9 yaitu digunakan sebagai makanan. Katak dapat dimakan, sedangkan kodok tidak bisa karena sebagian jenis kodok ada yang beracun. Berikutnya yaitu anatomi katak. Bagian-bagian tubuh katak sebagai berikut. Bagian caput atau kepala terdiri atas rostrum atau moncong dengan rima oris atau celah mulut. Nares anteriores, lubang hidung, dan organon visus atau alat penglihatan. Bagian dari organon visus terdiri atas palpebra superior atau pelapuk mata atas, palpebra inferior atau pelapuk mata bawah, membran nititans atau selaput tipis, bulbus oculo atau bola mata, membran timpani atau selaput pendengaran, dan cavum oris. Bagian dari cavum oris terdiri atas maksila atau rahang atas, mandibular atau rahang bawah, palatum atau langit-langit, dan lingua atau lidah. Bagian dari ekstremitas anterior atau organ gerak depan yaitu terdiri atas brachium atau lengan atas, antebrachium atau lengan bawah, manus atau tangan, dan digiti atau jari. Bagian dari ekstremitas posterior atau anggota gerak belakang yaitu terdiri atas paha atau femur, crus atau tungkai bawah, pedes atau kaki, digiti atau jari, dan membran renang. Selanjutnya yaitu metamorfosis pada katak. Metamorfosis pada katak merupakan metamorfosis sempurna, artinya ia melalui 4 fase. Tapi sebenarnya katak melalui 5 fase, yakni telur, berudu, berudu berkaki 2, berudu berkaki 4, katak muda, dan katak dewasa. Pertama-tama saya akan menjelaskan fase telur. Sama halnya metamorfosis pada lalat, capung, dan hewan lainnya, proses metamorfosis pada katak juga diawali dengan telur.
Telur katak merupakan hasil dari pembuahan dari sel telur betina dengan sperma katak jantan. Hal yang unik dari telur katak adalah telurnya yang berkelompok dan disatukan oleh semacam gel atau lendir. Pada fase telur ini berlangsung selama 21 hari dan selama itu pula embrio akan memakan kuning telur sebagai sumber makanannya dan digunakan untuk pertumbuhan berbagai organ hingga siap menetas dan terlahir sebagai kecebong. Yang kedua yaitu kecebong. Pada hari ke-21, telur-telur tersebut akan keluar dari cangkang telur dan menjadi kecebong atau biasa kita sebut sebagai berudu. Pada tahap awal menjadi kecebong, mereka akan memakan dari sisa-sisa cangkangnya sampai tubuhnya berkembang dan memungkinkan untuk mencari makan sendiri. Yang ketiga yaitu fase katak muda. Setelah melalui tahap kecebong atau berudu, fase selanjutnya adalah menjadi katak muda. Pada fase ini bentuk tubuhnya mengalami perubahan yang cukup signifikan seperti mulutnya melebar, insang hilang, ekor memendek, dan alat pernafasan utamanya adalah menggunakan paru-paru. Seperti yang kita ketahui, katak muda biasa hidup di area persawahan. Yang keempat yaitu katak dewasa. Tepat setelah 11 minggu telur diletakkan oleh katak betina, telur katak telah bertumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa ini memiliki paru-paru yang berfungsi sebagai alat pernafasan utamanya di daratan. Kaki-kakinya pun tumbuh kuat yang mampu digunakan untuk melompat ke sana kemari. Selain itu, di jari kakinya tumbuh selaput yang dapat membantunya ketika berada di air.